semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inna Yusnila Khairani atau biasa dipanggil Inna. Saya Kimia UGM angkatan 2011 dan alhamdulillah sudah lulus dulu tahun 2015. Nah, setelah lulus S1, saya mencari beasiswa untuk melanjutkan studi ke jenjang master. Saya mendaftar ke berbagai beasiswa dan alhamdulillah saya mendapatkan salah satu beasiswa dari pemerintah Korea bernama Korean Government Scholarship Program, atau kalau sekarang disebut juga sebagai Global Korea Scholarship. Dari beasiswa ini, saya mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan studi saya di Department of Material Science and Engineering, Seoul National University. Departemen ini merupakan salah satu departemen di SNU yang memiliki banyak kelas dalam bahasa Inggris. Sehingga mahasiswa internasional seperti saya tidak mengalami kesulitan untuk memilih kelas. Dalam satu semester, kita hanya perlu mengambil 2 hingga 3 mata kuliah. Hal ini dikarenakan program master untuk major STEM umumnya berupa master by research, sehingga lebih banyak kita melakukan eksperimen di laboratorium. Saya kemudian bergabung dengan salah satu grup riset di departemen ini yang berkecimpung di bidang magnetic material. Research group ini mempunyai beberapa ruangan laboratorium. 2 di antaranya adalah Deposition Lab dan Chemistry Lab. Di Deposition Lab, kita bisa membuat thin film dengan metode Pulse Laser Deposition. Metode ini membutuhkan keadaan vakum, sehingga setup sistemnya memakan hampir seluruh ruangan. Terdapat juga tube furnace, di mana kita bisa melakukan annealing di keadaan vakum atau inert. Sedangkan di chemistry lab, tersedia basic equipment seperti weigh scale dan magnetic stirrer hot plate, lalu ada juga oven, box furnace, sonicator, centrifuge, dan lain sebagainya. Nah, di video ini saya akan membagikan sedikit cerita mengenai pengalaman saya saat berkuliah dan melakukan penelitian di Korea Selatan. Yang pertama adalah independent research. Saat melakukan penelitian di Korea, kita dituntut untuk melakukan independent research. Yang dimaksud dengan independent research adalah kita menentukan topik kita sendiri, membangun research plan kita sendiri, melakukan eksperimen, booking alat, dan beli bahan juga sendiri. Kita juga harus tahu analisis apa yang tepat untuk sampel kita, lalu kita ajukan ke profesor dengan menjelaskan mengapa analisis itu penting. Jadi kita harus mandiri dalam menentukan alur penelitian kita sendiri. Yang kedua adalah unlimited working hours. Selama melakukan penelitian di Korea, saya menyadari bahwa kita boleh saja melakukan eksperimen 24 jam di laboratorium tanpa memerlukan izin apapun. Berbeda dengan di Eropa, di mana work-life balance sangat dijaga, sehingga jam 6 mungkin kampus sudah tutup. Di Korea, tidak jarang kita menemukan orang-orang yang melakukan eksperimen hingga jam 12 malam. Hal ini pun juga difasilitasi oleh sekolah, di mana alat untuk analisis, contohnya XRD, boleh dipakai 24 jam dan gedungnya tidak dikunci.
Yang ketiga, kita wajib lab meeting dan mengirimkan weekly report. Kalau yang ini sebenarnya tidak hanya di Korea, tapi juga di banyak negara lain. Mahasiswa itu diwajibkan datang dan presentasi di lab meeting, serta mengirimkan weekly report. Sharing research progress dalam bentuk weekly report dan lab meeting diwajibkan agar mahasiswa tidak salah mengambil langkah dalam research plan mereka. Karena banyak kasus di mana mahasiswa itu mengambil judgement yang kurang tepat sehingga menghabiskan banyak waktu dan resource. Maka dari itu, profesor saya sering bilang, jangan pernah malas untuk berdiskusi. Yang keempat adalah, selama berkuliah di Korea, saya memiliki banyak kesempatan untuk mengembangkan diri. Jadi karena Korea itu mempunyai funding research yang sangat besar, baik dari pemerintah maupun perusahaan-perusahaan lokal, maka semua biaya operasional lab-lab di Korea biasanya ditanggung dari research fund tersebut. Jika lab tersebut mempunyai banyak funding, otomatis kita juga akan memiliki banyak kesempatan untuk mengembangkan diri kita dan menambah pengalaman. Yang saya maksud dengan pengembangan diri adalah kita dapat mencoba berbagai macam analisis untuk sampel kita. Kita juga dapat mengikuti berbagai training alat sehingga kita bisa mengoperasikan instrumen analisis itu sendiri. Selain itu, kita juga akan disupport untuk mengikuti konferensi ilmiah. Semua itu dapat kita peroleh tanpa mengeluarkan biaya personal sedikit pun, sehingga menurut saya, dengan berkuliah di luar negeri, terutama di negara-negara yang mempunyai concern yang tinggi di bidang riset, itu dapat mengasah kemampuan riset kita sekaligus menambah banyak pengalaman. Nah, sekarang saya akan berbagi cerita tentang topik riset saya, mengenai pembuatan nanokomposit bismuth ferrite BiFeO3 dan manganese ferrite MnFe2O4. Seperti yang telah saya ceritakan sebelumnya, lab saya mempelajari tentang magnetic material. Karena ketertarikan saya terhadap nanomaterial, di lab ini saya melakukan riset mengenai sintesis dan karakterisasi magnetic nanomaterial. Material yang saya pilih adalah perovskite bismuth ferrite BiFeO3 yang sejak tahun 2000-an banyak dipelajari karena sifat uniknya yang menyimpan banyak potensi besar. Sifat ini adalah magnetoelectric multiferroic property. Material dengan sifat ini memiliki ferromagnetism dan ferroelectricity dalam satu fase, dan keduanya saling berhubungan. Salah satu contoh potensial aplikasi dari magnetoelectric material adalah sebagai read head untuk hard drive komputer. Seperti yang kita ketahui bahwa hard drive komputer kita menyimpan data dalam bentuk magnetic domain. Magnetic domain ini akan mengeluarkan medan magnet yang kemudian akan dibaca oleh magnetoelectric read head dan dapat dibaca secara langsung dengan menghasilkan output berupa voltase. Contoh lainnya adalah sebagai magnetic field sensor atau magnetometer, di mana ketika ada medan magnet yang terdeteksi oleh magnetoelectric material ini, maka output yang dikeluarkan akan langsung berupa voltase yang dapat dengan mudah diproses menjadi data. Selain itu, ada juga potensial aplikasi sebagai non-volatile memory, magnetoelectric random access memory, yang berpotensi memiliki kelebihan dari RAM yang digunakan saat ini, seperti ia akan lebih irit energi, dan ia akan mempunyai stabilitas thermal yang lebih tinggi. Selain itu, ia juga akan dapat mempertahankan data walaupun tanpa aliran listrik. Hal ini disebut juga sebagai non-volatile memory. Bismuth ferrite atau BFO banyak dipelajari karena ia adalah satu-satunya magnetoelectric multiferroic material yang bekerja pada suhu ruangan. Namun, ia memiliki beberapa kekurangan yang menyebabkan potensi ini menjadi terhambat. Salah satunya adalah nilai magnetisasinya yang lemah. Sehingga fokus riset saya adalah untuk meningkatkan nilai magnetisasi dari BFO. Hal ini dapat dicapai dengan memperkecil ukuran BFO sehingga ia menjadi nanomaterial, karena menurut penelitian sebelumnya, magnetisasi nanomaterial BFO jauh lebih besar daripada bulk BFO.
Cara lain adalah dengan membuat komposit dari BFO dengan magnetic material yang lainnya. Berdasarkan dua hal ini, saya membuat komposit dari BFO dengan magnetic material lain dan saya juga membuatnya dalam ukuran nanomaterial. Selain supaya meningkatkan magnetisasi dari BFO, juga untuk meningkatkan kontak area antar dua material yang saya jadikan komposit. Dengan meningkatkan kontak area antar kedua material tersebut, diharapkan akan terjadi interaksi melalui strain-mediated magnetoelectric coupling. Material yang saya pilih sebagai bahan pembuatan komposit dengan BFO adalah manganese ferrite MnFe2O4, di mana ia adalah spinel ferrite yang memiliki nilai magnetisasi yang tinggi dan mudah diproduksi. Ia juga memiliki stabilitas kimia yang baik dan tidak mudah teroksidasi dibandingkan dengan iron oxide. Untuk membuat BFO nanomaterial, saya melakukan metode sintesis sol gel. Metode sol gel ini sangat terkenal untuk membuat nanomaterial karena metode ini sangat simpel dan mudah, serta hanya dilakukan pada temperatur yang rendah. Dalam metode sol gel, metal salts dilarutkan dalam solvent dan ditambahkan dengan organic compound seperti citric acid atau ethylene glycol, kemudian dipanaskan untuk membentuk sol, dan pemanasan lagi untuk membentuk gel. Kemudian kita akan memperoleh prekursor kering yang kemudian akan dipanaskan pada suhu tertentu untuk menghilangkan organic compound. Sedangkan untuk manganese ferrite, saya menggunakan metode co-precipitation. Di metode ini disiapkan larutan garam metal yang diinginkan, kemudian ditambahkan precipitant yang berupa basa seperti sodium hydroxide atau ammonia solution. Setelah ditambahkan basa, akan terjadi presipitasi menjadi hydroxide. Kemudian dengan aging atau pemanasan lebih lanjut, evaporasi dari solvent akan terjadi yang kemudian akan membuat terjadinya atomic rearrangement dan terbentuklah ferrite oxide. Setelah itu, pencucian harus dilakukan untuk menghilangkan sisa-sisa garam yang terdapat dalam sistem. Selanjutnya saya juga membuat komposit dari kedua material ini dengan metode physical grinding dan pelletization. Dalam pembuatan pellet, kita juga harus memperhatikan beberapa kriteria, yaitu pellet yang terbentuk harus memiliki permukaan yang datar, flat, dan smooth. Kemudian permukaannya juga harus sedikit mengkilap. Kemudian dilanjutkan dengan sintering. Yang dimaksud dengan sintering adalah pemanasan material dalam keadaan terkompres. Sintering ini dimaksudkan supaya nanopartikel yang terdapat dalam pellet akan lebih dekat satu sama lain dan pelletnya menjadi lebih padat. Nah, sekarang saya akan membahas sedikit hasil dari eksperimen saya. Untuk BFO, saya melakukan variasi solvent dan juga variasi precursor amount, di mana apabila solvent tidak ditambahkan dengan HiONO3, maka akan terbentuk impurity akibat proses hidrolisis dari bismut nitrat. Selanjutnya untuk prekursor amount, saya membuat variasi 2 mmol dan 6 mmol, di mana terlihat bahwa 2 mmol saya masih mendapatkan nanoparticles, sedangkan pada 6 mmol saya mendapatkan microparticle. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi dari prekursor, maka akan semakin cepat growth rate dari partikel itu. Untuk manganese ferrite terdapat dua variasi, yaitu preheating dan aging, di mana terlihat bahwa dengan melakukan preheating dan aging akan membentuk manganese ferrite yang terhindar dari iron oxide impurity. Manganese ferrite yang terbentuk umumnya mempunyai bentuk spheres dan sedikit yang berbentuk cubes. Terdapat pula nanopartikel yang berukuran sangat kecil hingga di bawah 5 nanometer yang mengindikasikan bahwa nukleasi tetap terjadi saat growth sudah dimulai. Dari eksperimen ini terbukti bahwa co-precipitation method tidak mempunyai control over the size and shape of the nanoparticles. Apabila teman-teman ingin mendapatkan nanomaterial dengan kontrol ukuran dan bentuk yang baik, maka biasanya diperlukan surfaktan atau template. Berikut adalah hasil FESEM Surface Image Material Composite saya.
di mana terlihat bahwa pore-nya sangat kecil dibandingkan dengan apabila kita menggunakan bulk composite. Hasil nano composite ini sebenarnya masih belum terlalu padat karena suhu sinteringnya yang masih rendah. Namun suhu yang lebih tinggi akan merusak struktur kristal dari material saya. Selanjutnya untuk magnetic property dari material saya, terlihat bahwa material saya mempunyai nilai magnetisasi yang jauh lebih tinggi daripada bulk composite. Ini adalah salah satu contoh di mana apabila kita membuat material dalam bentuk nano, maka kita bisa memperoleh hasil yang lebih superior daripada apa yang diperoleh oleh bentuk bulknya. Sekian penjelasan saya mengenai pengalaman saat melakukan penelitian di Korea dan tentang riset topik saya. Apabila kalian mempunyai pertanyaan mengenai riset ataupun tentang beasiswa, silahkan hubungi saya di alamat website innayk.com dengan meninggalkan komen di salah satu artikelnya. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.